Ajaran sehat, rohani sehat. Titus 2 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ajaran yang sehat, rohani yang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran yang sehat, jika kita tanggapi dan kita berlakukan itu dalam kehidupan kita sekalian, hal itu akan menghasilkan kerohanian yang sehat. Saya ulangi sekali lagi. Ajaran yang sehat, jika itu kita responi, kita terapkan itu dalam hidup kita, pasti menghasilkan kerohanian yang sehat. Kerohanian yang sehat membentuk karakter, sifat, dan perilaku yang sehat pula. Betapa penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk memakan makanan yang sehat, ajaran yang sehat. Kalau kita makan makanan yang sehat, pasti tubuh kita sehat, dan penyakit-penyakit yang lain yang mungkin datang untuk menyerang tubuh kita tidak berdaya, karena tubuh kita memiliki kekuatan untuk menolak penyakit yang datang menyerang. Betapa penting bagi kita sekalian untuk menerima dan menerapkan ajaran yang sehat, karena hal itu akan membuat rohani kita sehat dan membentuk karakter, sifat, dan perilaku yang sehat juga. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dua hal dikatakan dalam ayat firman Tuhan agar kita bertanggung jawab, mengawasi diri kita, menjaga diri kita, dan menjaga ajaran kita supaya tetap sehat. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai sesat. Karena kalau kita menerima ajaran yang sesat, atau kita menjadi pengajar yang menyesatkan, bukan saja diri kita yang dirusakkan oleh ajaran yang sesat itu, tetapi juga orang lain yang mendengarnya mengalami kerusakan dalam iman. Demikian juga kita mengalami kerusakan terhadap diri kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, supaya kita awasi diri kita, jaga diri kita, jaga juga ajaran kita, supaya ajaran yang kita ajarkan, ajaran yang sehat. Firman Tuhan mengatakan, supaya di dalam dua hal, di mana kita harus mengawasi diri dan mengawasi ajaran, kita harus bertekun dalam melakukan semua ini. Kenapa? Karena dengan berbuat demikian, engkau, saya yang mengajar, demikian juga mereka yang mendengar ajaran, akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, ajaran yang sehat itu sangat penting untuk digelorakan, disampaikan, diberitakan, dan diterapkan dalam kehidupan kita yang mengajar dan orang lain yang mendengar pengajaran, karena hal itu menyelamatkan diri kita dan orang lain yang mendengarnya terhindar dari kerusakan dan kehancuran akibat dari penyesatan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan sehubungan dengan ajaran sehat, rohani sehat. Pertama, tanggung jawab pemilik jemaat berkalian dengan ajaran sehat ini.
ada tanggung jawab yang Tuhan katakan kepada kami yang disebut sebagai pengajar, sebagai gembala, berkalian dengan apa yang kami ajarkan kepada jemaat yang mendengarkan pengajaran dari kami. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan begini, tetapi engkau yang dimaksudkan di sini adalah Titus, seorang pemimpin rohani yang masih muda. Dan Paulus menyampaikan surat pengembalaan kepada Titus ini, supaya Titus memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Hal yang sama ini juga Tuhan nyatakan kepada saya, sebagai yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, yang dipercayakan untuk memimpin jemaat di tempat ini, supaya patokan pemberitaan yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin harus sesuai dengan ajaran yang sehat. Dan sekaligus bersamaan dengan memberitakan ajaran sehat, saya juga menghidupi dan mempraktikkan ajaran yang sehat ini, yang saya sudah terima, saya terapkan dalam hidup saya sehari-hari. Penting sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau tidak, maka kita hanya mendengar ajaran, tetapi ajaran yang kita dengar tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak merespon ajaran yang sehat ini untuk kita terapkan dalam hidup kita, baik kita yang memberitakannya maupun orang yang mendengar pemberitaan kita. Saudara-saudara, saya sampaikan secara jujur di sini, bahwa kadang-kadang dalam hidup saya ini, saya mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu dalam kehidupan saya ini yang saya nilai. Saya tidak perlu orang lain menilai saya. Saya menilai diri saya sendiri. Saya mengevaluasi diri saya sendiri. Ada hal-hal yang saya sampaikan. Saya berharap jemaat melakukan hal itu. Tapi saya sendiri tidak melakukan apa yang saya ajarkan. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar, di mana saya bukan sekedar memberitakan ajaran yang sehat ini, tapi bagaimana saya menerapkan itu dalam diri saya, sehingga saya pun mengajarkan ajaran yang sehat, rohani saya sehat, dan itu berdampak pada perilaku saya, perbuatan saya, perkataan saya, kelakuan saya yang sehat. Yakobus pasal 3 ayat 1 mengatakan begini, saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Guru yang dimaksudkan di sini bukan guru yang mengajar di SD, SMP, SMA, dosen di perguruan tinggi, bukan. Karena mereka menjadi guru karena mereka mengikuti pendidikan guru di universitas, mereka melamar jadi pegawai lalu diterima menjadi guru atau menjadi dosen di tempat mereka mengajar. Guru yang dimaksudkan di sini bukan yang seperti itu. Tapi guru yang dimaksudkan di sini adalah salah satu jawatan yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Jadi guru merupakan salah satu jawatan yang diberikan Tuhan kepada gereja. Walaupun seseorang dia tidak dipanggil dalam kedudukan atau dalam jawatan pelayanan sebagai guru, tapi ada orang yang ingin mengajar. Sehingga Yakobus kemudian memberitahu bahwa seseorang yang mau menjadi guru, mereka kalau mengajarkan ajaran yang menyimpang, ajaran yang menyesatkan, hal itu mendatangkan hukuman dengan ukuran yang lebih berat. Artinya, seseorang kalau dia terlibat dalam pengajaran sesat, hal itu mendatangkan hukuman yang lebih berat bagi diri dia sendiri. Karena itu seorang yang mengajarkan ajaran yang sehat ini, dia harus belajar bagaimana terapkan dalam kehidupan dia, kemudian dia sampaikan kepada jemaat yang mendengarkan, supaya baik yang mengajar maupun yang menyampaikan, dua-duanya mengalami kerohanian yang sehat, yang berdampak pada perilaku yang sehat, karakter, sifat yang sehat. Saudara-saudara pengasih Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia punya tanggung jawab yang sangat besar, karena apa yang dia ajarkan harus berpatokan pada ajaran yang sehat. Kalau dia mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sehat, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6 dan 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Dari ayat firman Tuhan saya merenungkan bahwa ada orang yang disebut di sini sebagai anak-anak kecil. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang seperti ini rupanya bisa disesatkan
oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang sesat. Apa yang Tuhan katakan yang perlu dilakukan terhadap mereka yang menyesatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik bagi mereka jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang terlibat dalam pengajaran sesat, pengajaran yang tidak sehat. Firman Tuhan mengatakan, dia akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dia akan mengalami kecelakaan. Tuhan menggambarkan kepada orang seperti ini, lebih baik lehernya diikat, tenggelamkan ke dalam laut. Artinya ini bentuk dari penghukuman yang terjadi dalam kehidupan mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan patokan bagi seorang hamba Tuhan dalam mengajarkan, dalam memberitakan kepada jemaat harus dilakukan berdasarkan ajaran sesuai dengan ajaran yang sehat, menghidupi, mempraktikkan ajaran sehat yang sudah diterima dan dijadikan sebagai hidup sehari-hari. Bagi saya tidak ada yang lebih berat dari hal ini. Untuk saya bisa saja menyampaikan, tapi saya tidak melakukan apa yang saya sampaikan. Makanya tanggung jawab seorang yang memberitakan adalah memberitakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diberitakan. Baru mendatangkan kesehatan rohani, dan itu berdampak pada karakter perilaku yang sehat dalam hubungan satu dengan yang lain, baik di masyarakat maupun di tempat pekerjaan dan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, hal yang kedua, penerapan ajaran sehat dalam kehidupan para pria. Ayat yang kedua mengatakan begini. Jadi ayat yang ditujukan kepada laki-laki ini hanya satu di sini, ayat 2 ini. Laki-laki yang tua, dengan kata lain sudah dewasa, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Alkitab mengatakan bahwa seorang pria ketika dia sudah menerima ajaran yang sehat, dia harus menerapkan ajaran itu dalam kehidupan dia, dan itu dinyatakan dalam hal-hal yang dikatakan di dalam ayat yang kedua ini. Hidup sederhana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup sederhana ada suatu gaya hidup dari orang-orang yang percaya yang mengutamakan hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial, menghindari kemewahan yang berlebih-lebihan. Apa itu kemewahan yang berlebih-lebihan? Hidup dalam gaya hidup yang hedonisme, yang materialisme, yang konsumerisme. Semua ini merupakan gaya hidup orang modern, dan hal-hal seperti ini juga bisa berdampak dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kita sudah menerima ajaran yang sehat, kita terapkan ajaran sehat itu dalam kehidupan yang sederhana. Hidup sederhana bukan berarti tidak boleh kaya. Kita boleh kaya dari usaha yang kita lakukan. Tapi kekayaan yang kita miliki jangan sampai kita gunakan untuk bermewah-mewahan dengan gaya hidup hedonisme yang terlibat di dalam mengembangkan diri dalam keinginan dari keinginan mata dan keangkuhan hidup. Gaya hidup yang seperti ini merupakan gaya hidup dari modernisasi dalam era globalisasi ini, yang kita sebagai orang yang percaya Tuhan mengajarkan kalau kita sudah menerima ajaran yang sehat, kita terapkan ajaran itu dengan hidup sederhana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya dikatakan di sini terhormat. Kadang-kadang kita berpikir kita bukan orang yang terhormat karena kita tidak memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, entah itu di pemerintahan, di swasta, dan sebagainya. Kadang kita merasa kita tidak terhormat karena kita mungkin hidup pas-pas, bukan orang yang kaya raya seperti orang lain. Akhirnya kita menjadi minder dalam pergaulan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Saudara, saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan ini. Terhormat bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita jabatan-jabatan tertentu, lalu orang karena jabatan itu menghormati kita, manggut-manggut sama kita. Misalnya, di dalam acara-acara tertentu, dalam sidang-sidang, selalu disapa yang terhormat Bapak
Gubernur, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Ketua. Saudara-saudara, kalau jabatan ketua yang ada pada seseorang, maka orang itu di tengah orang banyak saat sambutan berlangsung, dia menjadi yang terhormat di sini. Bukan karena kita punya jabatan, karena kita kaya sebagainya, punya status sosial yang dihormati di lingkungan sekitar, lalu kita menjadi orang yang terhormat. Menurut firman Tuhan ini, saudara-saudara, kata terhormat sama dengan kata jujur. Kata jujur berasal dari kata Yunani kalos. Kalos. Jadi kalau saudara punya anak nanti, kasih nama dia kalos. Artinya anak itu saudara harapkan menjadi anak yang jujur. Karena dia jujur, maka dia terhormat. Dan kata ini menggambarkan sesuatu yang dilakukan dengan niat baik, atau dengan cara yang mulia, atau terhormat. Seseorang disebut terhormat kalau orang itu melakukan segala sesuatu dengan niat baik, dengan cara yang mulia, yang terhormat. Kata ini menunjukkan sesuatu yang tidak bercacat atau murni. Jadi kalau kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, mungkin yang kita lakukan itu tidak mendapat sanjungan dari orang lain. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang murni, Alkitab berkata orang seperti itu adalah orang yang sangat terhormat di hadapan Tuhan. Kemudian bijaksana. Ini untuk laki-laki. Bijaksana. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menggambarkan mengenai orang yang bijaksana dalam berbagai perumpamaan. Contohnya 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Yang bodoh memang punya pelita, tapi di dalam buli-bulinya tidak ada minyak. Tetapi yang bijak punya pelita, di buli-bulinya juga ada minyak. Ini gambaran dari orang yang bodoh dan yang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang bijaksana dan yang bodoh juga digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehubungan dengan ada orang yang bangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Dua-dua bangunan ini mengalami tantangan, mengalami goncangan, mengalami ujian, mengalami godaan dalam bentuk angin, hujan, dan banjir. Ini semua menggambarkan pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, cobaan-cobaan hidup yang kita alami. Contoh yang paling sederhana saja di lingkungan sekitar kita, kita sebagai anak muda misalnya, kita bergaul dengan teman kita. Apakah kita berlaku bijaksana atau bodoh ketika kita bergaul dengan mereka? Yang misalnya teman kita mengajak kita untuk merokok, teman kita mengajak kita untuk minum mabuk, teman kita mengajak kita untuk berjudi. Kalau kita saudara yang kasih menghadapi ajakan untuk melakukan hal-hal seperti itu, kalau kita bodoh, berarti kita akan ikut. Kita sama seperti orang membangun rumah di atas pasir. Langsung runtuh pertahanan kita. Mengikuti arus dari godaan, dari ajakan teman, dari ajakan orang. Tetapi orang yang bijaksana ini, walaupun ajakan seperti itu, godaan-godaan seperti itu dialami dalam hubungan dengan temannya, di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, di mana dia bergaul, karena dia membangun rumah di atas dasar batu, dia akan menolak. Berarti ada kekuatan pertahanan sehingga tidak terjadi kehancuran sehubungan dengan rumah yang dia bangun. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar batu. Nah, lalu Tuhan Yesus menerangkan bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir sama dengan mereka yang mendengar firman Tuhan disampaikan seperti ini, lalu mereka amin haleluya, tapi hanya sampai di situ, tidak melakukannya. Jadi hanya mendengar dan tidak melakukan. Itulah orang apa? Firman Tuhan katakan? Orang apa saudara-saudara? Orang bijaksana atau orang bodoh? Orang bodoh. Jadi sama seperti saya yang menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa berteriak-teriak di sini sampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang mendengar, baik yang ada di sini, demikian juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikutinya secara online misalnya. Tapi saya hanya sekedar memberitakan, saya hanya sekedar mendengar, tapi tidak melakukan. Firman Tuhan berkata, saya ini pendeta yang bodoh. Firman Tuhan berkata, saudara jemaat yang bodoh. Sama-sama kita bodoh. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan, firman Tuhan berkata kita bijaksana. Yang bijak, yang bodoh
sama-sama saudara menghadapi tantangan. Tapi yang bodoh tadi, rumahnya dia bangun langsung besar kerusakannya, tapi yang dibangun atas dasar batu yang mendengar melakukan firman Tuhan, dihantam badai, dihantam cobaan, tetap bangunan itu kokoh kuat berdiri. Saya percaya kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur yang pernah mengalami badai siklon Seroja, kita dapat mengetahui bangunan mana yang tetap kuat dan bangunan mana yang kemudian roboh. Salah satu gereja di sini masih berdiri seperti ini, itu artinya bangunannya dasarnya kuat. Sementara di Sulawesi di Lobohede miring. Itu artinya apa? Dasarnya tidak kuat, saudara. Tapi sudah dibangun kembali dan dasarnya sudah kuat. Nah, begitulah gambaran dari kita yang hanya mendengar tapi tidak melakukan bodoh, besar kerusakannya. Sementara yang bijaksana, tantangan, cobaan dalam hidup datang silih berganti, tetapi tetap tegak berdiri. Kemudian yang berikut, sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Aduh, kita sebagai pria, Tuhan katakan supaya kita, karena kita sebagai pria, kita mengatakan kan pemimpin di keluarga. Maka kita harus sehat secara iman. Supaya kita dapat menjadi kepala yang bisa menyatakan hal-hal yang sehat ini dalam kehidupan iman untuk mempengaruhi iman dari anggota keluarga kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali untuk sehat dalam iman. Saya percaya kita semua mengalami masalah-masalah yang terkait dengan iman. Ada saat di mana kita imannya jadi kuat, iman jadi loyo, kita ingin menyerah. Kenapa kok kondisi seperti ini terjadi terus-menerus? Apa yang kurang? Orang ini tetap seperti ini, saya ini tetap seperti ini saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai pria, Tuhan menyatakan supaya kita menerima ajaran yang sehat dan memperlakukan itu dalam hidup kita supaya kita menjadi sehat dalam iman, sehat dalam kasih. Kasih yang Tuhan katakan di sini bukan kasih karena kasih walaupun penerimaan kita terhadap orang lain kadang-kadang melihat latar belakang, melihat bagaimana penampilan daripada orang itu. Kasih yang sejati itu bukan begitu. Siapapun dia, apapun keadaannya, kita harus belajar untuk mengasihi. Itu artinya orang ini sehat dalam kasih. Karena dia sudah menerima ajaran yang sehat. Dan dia berlakukan ajaran sehat dalam kehidupan. Di mana kasihnya juga sehat. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih karena sesuatu yang ingin diperoleh. Tapi kasih yang penuh dengan pengorbanan. Inilah kasih Allah. Kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan semua kita harus belajar untuk menerapkan kasih seperti ini. Dengan ajaran sehat yang kita terima dan kita berlakukan dalam hidup kita. Kemudian sehat dalam ketekunan. Tekun. Tekun dalam semua hal. Tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun beribadah, tekun. Tuhan mau supaya kita yang terima ajaran sehat, kita menyatakan ajaran itu dalam kehidupan yang tekun di dalam segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, penerapan ajaran yang sehat ini dalam kehidupan para wanita atau perempuan. Saudara perhatikan untuk perempuan ada 3 ayat. Artinya perempuan ini rumit sehingga perlu dibentuk dengan 3 ayat di dalam konteks ayat ini. Belum lagi di bagian-bagian lain. Saudara perhatikan ini, ayat firman Tuhan ini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian menjadi perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dijatuhkan. Jadi, perhatikan. Wanita diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Saya ulangi lagi. Jadi wanita-wanita di sini yang sudah menikah dan yang akan menikah, saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Bahwa seorang wanita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan. Menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selagi perempuan itu disebut sebagai rekan yang mengasihi dan menolong, maka perempuan harus bersama-sama bertanggung jawab. Bekerja sama dengan laki-laki untuk memenuhi maksud Tuhan bagi kehidupan laki-laki dan keluarga mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana penerapan ajaran yang sehat yang diterima oleh perempuan-perempuan ini, perempuan-perempuan yang dewasa ini? Apa saja yang diberlakukan oleh perempuan-perempuan yang sudah menerima ajaran sehat dan mereka berlakukan ajaran dalam hidup mereka? Pertama dikatakan di sini, hidup sebagai orang yang beribadah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang wanita apapun yang dia kerjakan,
Mau di dapur kok, di tempat tidur kok, di tempat pekerjaan di kantor kok, di pasar atau di mana saja, maka dia harus menerapkan ajaran yang sehat yang dia sudah terima itu dengan hidup sebagai orang yang beribadah. Nah, contohnya di sini, kita sedang berkumpul bersama-sama beribadah. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Sepanjang saudara ada di sini, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara bicara-bicara, terus menyalahkan sini sana, menyalahkan suami misalnya, atau menggosip, atau saudara marah-marah, atau saudara teriak-teriak, maki anak-anak? Saudara lakukan nggak di tempat ini sekarang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu? Lakukan atau tidak? Yang sudah berkeluarga yang jawab, yang belum mungkin ya mereka masih belum bisa jawab. Ibu-ibu yang sudah berkeluarga, ketika engkau ada di sini Sarah, engkau marahin nggak suamimu? Bilang goblok lah, buaya lah, monyet lah, macam-macam. Ada? Ketika berlangsung ibadah seperti sekarang di sini. Tidak kan? Jadi Tuhan mau ketika kita menerima ajaran sehat ini, kita berlakukan ajaran sehat dalam menjalankan kehidupan yang beribadah di mana saja kita berada. Bayangkan saudara, kalau ini kita terapkan, betul-betul rumah tangga sehat. Karena wanita-wanita tahu bagaimana menempatkan diri. Tidak ngomong kasar terhadap suami, tidak mempermalukan suami, tapi dia menjadi rekan yang menolong suami untuk memenuhi tujuan Tuhan melalui kehidupan suami dan keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya bukan berfitnah. Apakah ini berarti perempuan ini terlalu banyak yang suka fitnah, suka gosip, sehingga ayat ini untuk dia? Bagaimana saudara-saudara yang perempuan di sini? Kalau duduk dengan teman wanitanya, tiba-tiba bicara, ya teman itu begini, dia kalau waduh, pokoknya semua hal yang buruk-buruk tentang orang lain dia ceritakan. Apakah itu artinya memang wanita suka hal yang begini sehingga Tuhan kemudian menyatakan hal ini khusus untuk wanita di sini, jangan menjadi pemfitnah, bukan penyebar fitnah atau gosip. Kemudian yang berikutnya, bukan peminum minuman keras, bukan hamba anggur. Di sini yang minum mabuk berlebihan ada, suka minum mabuk itu. Kalau minum anggur yang kecil, yang sedikit, untuk alasan kesehatan campurin telur ya, nggak ada masalah. Tapi jangan pakai ayat itu kemudian melakukan pembenaran diri. Kan Paulus mengatakan kepada Timotius minum anggur. Nah, padahal minum anggur ini sedikit, tapi kemudian kita minum berbotol-botol, kita pakai ayat itu untuk pembenaran diri. Itu adalah suatu kejahatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya para wanita bukan mereka yang penggemar anggur. Ya, mungkin juga dalam konteks zaman itu banyak sekali wanita-wanita yang suka minum mabuk. Mungkin seperti dalam konteks sekarang ini, dibar-barkan wanita-wanita banyak. Dan di situ hanya rokok dan mabuk. Yang dalam ruangan-ruangan bar itu, rokok dengan minuman keras. Dan itu dilakukan oleh para wanita yang sedang menjual diri kepada para pria hidung belang di tempat itu. Mungkin saat itu banyak perempuan terlibat dalam hal-hal yang demikian. Saudara-saudara, kalau di Eropa, memang wanita ini sepertinya barang dagangan. Waktu saya ada di Belgia, Pak Pendeta yang di sana, Bapak, saya mau bawa ke tempat di mana ada penjualan khusus wanita-wanita. Tahu mau atau tidak? Mau, saya bilang, saya juga ingin tahu, ingin melihat bagaimana di sana. Akhirnya kami pergi, mungkin dari sini sampai ke Aston sana, itu sepanjang jalan itu seperti kios-kios kecil. Di mana di situ perempuan dipajang di dalam ruangan kaca. Jadi kalau saudara-saudara mau pilih salah satu, tinggal tunjuk saja, dia datang jemput saudara dan bawa dia, dan bawa ke tempat yang sudah tersedia. Itu dalam keadaan telanjang, dan itu dingin sekali. Tapi mereka kan pakai pemanas di dalam ruangan itu. Betul-betul dipajang seperti barang dagangan di situ. Di situ apa yang dilakukan? Kesenangan daging tadi. Apa yang dilakukan di situ? Mabuk.
Dan lebih banyak memang para wanita yang dipajang. Saya tidak lihat ada laki-laki yang dipajang. Supaya wanita pergi ke sana, minta laki-laki salah satu untuk berhubungan dengan dia. Yang ada itu wanita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kepada para wanita ini, Tuhan mengatakan supaya jangan menjadi penggemar anggur. Jangan menjadi hamba anggur. Kalau kita sudah menerima ajaran yang sehat dari firman Tuhan yang kita dengar, kita terapkan, kita akan menghindari hal ini. Kemudian yang berikut, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dari seorang wanita, Tuhan katakan di sini ketika dia menerima ajaran yang sehat, maka dia terapkan ajaran yang sehat itu dalam hal dia menjadi cakap, menjadi pintar untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik yang dia sudah ajarkan kepada orang lain, dia juga sudah terapkan pada dirinya sendiri dalam kehidupan pribadi dia, sehingga dia menjadi pendidik bagi perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi bagaimana seorang ibu yang sudah dewasa mengajarkan hal mengasihi kepada perempuan-perempuan muda, mengasihi suaminya dan anak-anaknya, sementara wanita ini sendiri tidak pernah menerapkan apa yang diajarkan itu dalam hubungan dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Maka seorang wanita tua, wanita yang sudah dewasa, ketika dia sudah menerima ajaran yang sehat, dia akan menjadi cakap, dia akan menjadi pintar, menjadi bijaksana, sehingga dia dapat mengajarkan hal-hal yang baik. Dia menerapkan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan pribadi dia, sehingga dia menjadi pendidik, menjadi pengajar untuk perempuan-perempuan muda, supaya dapat mengasihi suami dan anak-anaknya. Kemudian hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, dan tidak ikut terlibat dalam masalah atau rumah tangga orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang terjadi pertengkaran dengan tetangga, karena tetangga sebelah ikut terlibat dalam masalah yang dialami oleh tetangga. Terlibat pertengkaran, perdebatan, dan sebagainya. Kenapa? Karena masalah orang kita ikut terlibat di dalamnya. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya sebagai wanita yang sudah menerima ajaran yang sehat dari Tuhan, maka kita juga harus belajar bagaimana kita menerapkan ajaran sehat itu dengan rajin mengatur rumah tangga kita sendiri, dan jangan menjadi pengacau bagi rumah tangga orang lain. Kemudian yang berikutnya kita katakan, baik hati dan taat kepada suami. Siapa yang katakan ini? Jadi yang belum menikah, firman Tuhan katakan kalau nanti sudah jadi istri, harus baik hati dan taat kepada suami. Tuhan yang katakan ini. Supaya apa? Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Rupanya saudara, ada perempuan-perempuan yang suka melawan suami, suka bertengkar dengan suami, sehingga tetangga kemudian dengar pertengkaran dilakukan istri terhadap suami. Akhirnya tetangga menghujat nama Tuhan gara-gara perbuatan istri seperti ini. Nama Tuhan dihujat gara-gara seorang perempuan tidak memperlakukan ajaran yang sehat dengan hidup dalam kebaikan hati dan ketaatan kepada suami. Saya percaya kalau kita menerima ajaran yang sehat, rohani kita sehat, terbentuk karakter perilaku yang sehat, maka itu akan dinyatakan dalam kehidupan yang baik hati. Sebagai perempuan kita akan taat kepada suami sebagaimana Tuhan perintahkan, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Kemudian yang keempat, untuk pemuda, penerapan ajaran sehat dalam kehidupan pemuda. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 sampai 8 mengungkapkan mengenai apa yang Tuhan katakan terkait dengan orang-orang muda. Alkitab berkata orang-orang muda harus belajar mendengar nasihat. Supaya apa? Supaya orang-orang muda ketika mereka mendengar nasihat dari orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani, orang-orang muda seperti ini ketika mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka, mereka tidak akan roboh, tidak akan hancur. Kalau kita berkata kalau orang-orang muda ini mereka mau belajar untuk mendengar nasihat, mereka akan menjadi orang yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Halo orang muda, mau mendengar nasihat atau tidak? Kalau saudara mendengar nasihat dan terapkan ajaran yang sehat ini dalam kehidupan pribadi, maka saya percaya orang-orang muda di tempat ini akan menjadi orang muda yang kuat, orang-orang muda yang tidak akan ikut arus. Orang rokok ikut rokok, orang mabuk ikut mabuk, orang sabung ayam ikut sabung ayam, orang dansa-dansi ikut dansa-dansi. Tapi di gereja nyanyi tidak nyanyi sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara dansa mungkin di tempat-tempat di
di mana di situ ada pernikahan mungkin dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Ini tidak ada apa-apa, ini muji Tuhan itu, berdansa bagi Tuhan. Tapi ini berdansa untuk mengganggu tetangga tengah malam. Lalu yang ikut-ikutan ini anggota jemaat gereja Bethel Indonesia dulu. Bagaimana ini? Sudah dengar ajaran yang sehat dari firman Tuhan, kenapa tidak mau berlakukan ajaran itu? Supaya kita menjadi orang yang kuat, orang yang bisa menguasai diri, yang tidak ikut-ikutan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, lalu Tuhan mengatakan di sini kepada Titus sebagai pemimpin yang masih muda, supaya dia menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Pemimpin pemuda, mau ketua pemuda, ketua KPA, gembala senior yang memimpin orang-orang muda dalam suatu jemaat setempat seperti di tempat ini, wajib menjadi teladan dalam hal berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jangan main-main. Ajarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam kejujuran. Berbuat baik. Ini teladan yang harus kita nyatakan sebagai para pemimpin kepada pemuda-pemuda yang kita pimpin kepada jalan Tuhan. Kemudian sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan dan tingkah laku, sehingga tidak ada hal-hal buruk yang disebarkan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Saudara, ada orang yang tidak suka dengan kita karena kita misalnya nyanyi bertepuk tangan, haleluya, bahasa roh dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang buruk yang orang lihat tentang kita, mereka akan sebarkan. Lihat itu, katanya pendetanya khotbah jangan rokok, jangan mabuk, jangan salah, jangan macam-macam itu. Lihat itu, dia ada mabuk di sana, matanya sudah merah gara-gara mabuk. Itu kan orang yang bukan bagian dari kita, yang mungkin tidak suka dengan kita, lalu menyebarkan hal-hal yang buruk tentang kita. Kalau kita menerima ajaran yang sehat dan kita terapkan ajaran itu dalam kehidupan kita, maka kita juga akan sehat. Sehat dalam iman, sehat dalam kasih, tidak bercela dalam pemberitaan kita sehat dalam tingkah laku kita, sehingga tidak ada hal yang buruk yang disebarkan orang tentang kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penerapan ajaran sehat dalam kehidupan para pegawai. Saudara-saudara, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 menyatakan mengenai hal ini. Memang kalau pada zaman itu ada manusia yang diperlakukan seperti halnya binatang yang bisa diperjualbelikan. Itu hamba-hamba, itu budak pada zaman itu. Di Amerika ada hal seperti ini. Kemudian perbudakan ini lalu dihapus melalui perjuangan Martin Luther King, supaya ada persamaan antara yang kulit hitam dan kulit putih. Karena yang kulit hitam, kebanyakan mereka ke Amerika karena diperjualbelikan sebagai budak-budak di Amerika. Lalu mereka setelah ada di sana, mereka berkembang, tapi walaupun mereka sudah berkembang, mereka tetap dianggap orang yang rendahan karena mereka adalah para budak, keturunan dari para budak yang datang dari negara-negara Afrika. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena warna kulit, perbedaan ras, dan perbedaan status sosial di masyarakat, orang kemudian diperlakukan seperti halnya binatang yang bisa diperjualbelikan. Ya, hal ini masih ada di Pulau Sumba kalau tidak salah, yang berlakukan hamba-hamba ini. Padahal sama-sama manusia, tapi mereka masih memperlakukan sesamanya dengan cara memperbudak mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan supaya orang-orang dalam kondisi seperti ini, kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah terima ajaran nasihat, mereka juga harus menerapkan ajaran nasihat itu di dalam hal taat dan hidup berkenan kepada majikan. Nah, kalau dalam konteks kita hari ini, kita adalah pegawai-pegawai yang bekerja di kantor pemerintah maupun di swasta, atau menjadi pembantu rumah tangga atau asisten, ya sekarang ya, asisten rumah tangga yang bekerja pada seorang majikan yang kita dapat gaji dari majikan, dari kantor, dari perusahaan di mana kita bekerja. Maka dalam posisi kita sebagai pegawai, Tuhan mengatakan supaya kita memberlakukan ajaran yang sehat yang kita sudah terima itu dengan hidup taat dan berkenan kepada pemimpin dalam segala hal yang baik, demi kemajuan dan pengembangan pekerjaan itu. Sekali lagi, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang tidak baik. Kalau kita digiring oleh majikan atau oleh pemimpin di kantor kepada hal yang tidak baik, maka kita tetap menghormati, tetapi tidak mengikuti arahan mereka untuk melakukan yang jahat. Saudara, kasih Tuhan,
Kemudian selanjutnya dikatakan di sini tidak suka membantah. Jadi kalau pemimpin mengarahkan kita untuk kita melakukan sesuatu demi kebaikan bersama di dalam suatu perusahaan, demi suatu kebaikan dalam pelayanan bersama di sebuah gereja lokal, maka kita tidak boleh membantah atau melawan, apalagi bertujuan untuk menghancurkan pekerjaan itu atau membawa kebangkrutan bagi pekerjaan itu. Lalu tidak bekerja curang. Saudara-saudara, seperti tadi saya sampaikan, yang menjadi kesaksian saya pernah 2 kali, satu di Jayapura, satu di Jakarta. Saya mengikuti kegiatan di Jakarta, harusnya 4 hari, tapi dilaksanakan 2 hari. Kemudian saya disuruh tanda tangan kwitansi, kegiatan tetap 4 hari, padahal kegiatannya jalan 2 hari. Saya kemudian tanya kepada orang yang suruh saya tanda tangani, bagaimana saya tanda tangan? Kegiatan saya ikuti 2 hari, tapi saya tanda tangan di kwitansi ini kegiatan 4 hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak tanda tangan, maka tidak ada pengembalian uang tiket pesawat. Akhirnya saya tanda tangan. Ternyata saya tanya tadi pagi berjemaat yang hadir, saya bersalah atau tidak? Saya ikut kompromi atau tidak? Mereka bilang saya ikut berkompromi. Berarti saya sudah salah juga dalam konteks itu. Mereka melakukan kecurangan. Harusnya 4 hari, hanya 2 hari ya kegiatan. Tapi anggaran diberikan itu untuk 4 hari. Jadi 2 hari dari anggaran itu sudah masuk di saku dari panitia yang melaksanakan kegiatan itu dengan pimpinan di kantornya. Saya ikut terlibat karena saya ikut tanda tangan. Kalau saya tidak tanda tangan, bagaimana saya mendapatkan pengembalian tiket? Karena mereka bilang itu saya sudah salah tadi pagi, ya saya mohon ampun juga. Tapi saya punya pengalaman seperti itu. Ada kecurangan-kecurangan dilakukan oleh orang-orang di kantor. Satu kegiatan harusnya 4 hari, tapi hanya 2 hari. Orang ikut kegiatan disuruh tanda tangan 4 hari. Lalu, dulu saya dapat bantuan keyboard di Jayapura dari Kementerian Agama, Bimas Kristen. Disodorkan kwitansi sama saya. Saya masih protes, karena beliau ini juga seorang pendeta. Bapak, kenapa saya disuruh tanda tangan kwitansi tanpa menyebut harga dari keyboard? Kalau kau tidak tanda tangan, kau tidak dapat itu keyboard. Pulang. Saya mau dapat keyboard ini. Akhirnya saya tanda tangan juga. Tanpa saya tahu berapa harga keyboard. Inilah kecurangan-kecurangan yang terjadi, termasuk di Bimas Kristen, di Kementerian Agama. Saya juga sudah ikut bersalah. Kalau saya tidak tanda tangan, saya tidak terima keyboard. Saya tanda tangan di kwitansi tanpa tahu harga berapa keyboard. Kan mereka bisa memanipulasi harga loh. Harusnya 5 juta, dia bikin 10 juta. Saya juga ikut di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini di tempat pekerjaan. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita di sini, kita tetap harus taat dan hidup berkenan kepada pemimpin. Tetapi juga jangan sampai kita bekerja curang. Contoh lagi, kita bekerja di perusahaan, kita manipulasi lagi. Kita penjaga toko, terima uang, tetapi uangnya tidak masuk semuanya. Kita bikin pencatatan yang curang. Semua ini bentuk-bentuk kecurangan yang bisa terjadi, yang dilakukan oleh pegawai di kantor bersama dengan pimpinan yang ada di kantor itu. Tuhan mengatakan kalau kita sudah menerima ajaran yang sehat, kita berlakukan ajaran itu yang menghindari diri dari kecurangan. Kemudian tulus dan setia. Tuhan mau saudara kalau kita sudah menerima ajaran yang sehat, kita berlakukan ajaran itu dengan hidup dalam ketulusan dan kesetiaan. Dan ayat terakhirnya dikatakan begini, dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi baik yang dilakukan oleh pemimpin jemaat, maupun dilakukan oleh pria, oleh wanita, oleh anak-anak muda, oleh pegawai. Kalau kita sudah menerima ajaran sehat dan kita berlakukan ajaran itu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, maka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saya percaya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita berjemaat di sini. Kalau ajaran sehat ini terus dikeluarkan, terus diajarkan, terus disampaikan. Karena itu saya menyampaikan kepada kita di sini, saudara bebas mengakses YouTube dan sebagainya untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan ajaran dari pendeta-pendeta tertentu. Tapi saya sampaikan, jangan sampai mendengarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara dari orang-orang ini. Kalau saudara mau mendengar YouTube, dengarlah Pak Gilbert, dengarlah Pak
Ruben Adi Abraham, Hengki So, dan sebagainya. Jangan yang lain-lain yang kemudian merendahkan Yesus, bukan Tuhan, bukan Juru Selamat, dan sebagainya. Kita sudah meyakini bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, bahwa Allah itu satu dengan firman-Nya dan satu dengan Roh-Nya sejak kala. Maka untuk menjelaskan hubungan antara Allah dan firman Allah, Roh Allah, kemudian ada istilah Tritunggal. Itu sebenarnya sesuatu yang sesuai dengan firman. Lalu ada lagi ajaran-ajaran lain, tunggal atau onesis, kemudian ditunggal dan sebagainya. Itu merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang kita sebagai orang Kristen yang ada di jemaat tempat ini menghindari mendengarkan ajaran-ajaran seperti itu, dan berfokus untuk mendengarkan ajaran yang sehat, supaya dalam segala hal Allah Juru Selamat kita, Tuhan kita, dimuliakan dan disanjung tinggi. Amin.